Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPKN, saya Indonesia, salam Pancasila. Halo anak-anak, salam semangat selalu untuk semuanya. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1 dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab 2 yaitu ketentuan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada bab 2 ini terdiri dari 4 subbab, dan untuk pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai subbab yang pertama, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, kita masuk dalam pembelajaran ya. Berbicara mengenai UUD 1945, apa yang ada di benak kalian berkaitan dengan keberadaan UUD 1945? Nah, UUD 1945 merupakan konstitusi negara kita. Konstitusi sendiri dapat diartikan sebagai hukum dasar tertulis. Dari penjelasan tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa UUD 1945 adalah peraturan tertinggi di Indonesia. Nah, perlu diketahui pula bahwa UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau istilahnya adalah amandemen. Amandemen pertama yaitu pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, amandemen kedua yaitu pada tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen yang ketiga yaitu pada tanggal 1 sampai tanggal 9 November tahun 2001, dan amandemen yang terakhir atau amandemen yang keempat yaitu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2002. Adapun sebagai konstitusi negara, UUD 1945 mengatur hal-hal mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya tentang bentuk negara Indonesia yang republik, hak dan kewajiban warga negara, wilayah negara, kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, dan sebagainya. Selanjutnya, kita amati peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari peta tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini tentu sangat penting untuk dirumuskan. Kenapa? Karena agar ada penegasan secara konstitusional atau secara hukum legal atas batas-batas wilayah Indonesia. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya potensi perubahan batas geografis yang diakibatkan karena adanya gerakan separatisme, sabotase wilayah, pendudukan oleh negara asing, atau bahkan sengketa perbatasan antar negara. Pada pasal 25A tadi disebutkan bahwa Indonesia bercirikan Nusantara. Istilah Nusantara dalam hal ini menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Sehingga secara geografis, Indonesia memiliki wilayah yang sangat strategis sebagai lintas negara. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas dari ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui Indonesia memiliki total luas wilayah sebesar 5.193.250 km persegi, yang terdiri dari luas daratan sebesar 1.919.440 km persegi dan luas lautan 3.273.810 km persegi. Selain itu, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga terbagi ke dalam 4 wilayah, yakni udara, daratan, lautan, dan ekstrateritorial. Dari keempat wilayah tersebut, kita akan mengupasnya satu persatu. Pertama, bagaimana wilayah laut Indonesia? Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi yang bernama Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Indonesia yaitu Juanda Kartawijaya yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia, yaitu termasuk laut sekitar maupun di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep deklarasi Juanda itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 atau UNCLOS yang ditandatangani di Jamaika.
Indonesia kemudian meratifikasi atau mengesahkan UNCLOS 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sehingga sejak itu, dunia internasional mulai mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati PBB pada tahun 1982, berikut adalah gambaran pembagian wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam di laut. Nah, dari gambar dan peraturan konvensi tersebut, maka diketahui pembagian wilayah laut Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Sebuah negara pada hal ini mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial, tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lintas damai baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Kemudian yang kedua ada zona landas kontinen, yaitu wilayah dasar laut yang bersambungan dengan pantai tetapi di luar laut teritorial hingga kedalaman 200 meter. Adapun batas landas kontinen diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil laut. Di dalam garis batas landas kontinen ini, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Zona landas kontinen ditetapkan oleh Indonesia pada tanggal 17 Februari 1969. Dan yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Zona ini adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini terdapat kebebasan bahwa negara dapat melakukan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 1980. Selanjutnya, bagaimana ya dengan wilayah daratan Indonesia? Wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi kedaulatan Indonesia. Wilayah daratan dapat diartikan sebagai tempat pemukiman atau kediaman warga negara. Di atas wilayah daratan ini juga berlangsung pemerintahan Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di wilayah daratan juga mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan, serta sumber daya alam lainnya yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga negara. Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Bagaimana wilayah udara Indonesia? Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah antara daratan dan lautan Republik Indonesia. Nah, berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial ini merupakan wilayah Indonesia yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Contoh perwujudan dari wilayah ekstrateritorial adalah terdapatnya kantor-kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara lain, yaitu contohnya adalah kedutaan. Mari kita amati lagi gambar peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari peta tersebut dapat kita lihat bahwa Indonesia berbatasan wilayah dengan negara-negara lain. Berikut ini dipaparkan batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, timur, dan selatan. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Sedangkan batas wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Kemudian, batas wilayah Indonesia di sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dan yang terakhir adalah batas wilayah Indonesia di sebelah selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Nah, baiklah anak-anak, penjelasan mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah selesai Ibu paparkan. Mohon maaf apabila Ibu banyak kekurangan. Semoga pertemuan kita hari ini berkah dan bermanfaat. Maka Ibu cukupkan dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum Ibu tutup, ada ungkapan
yang sesuai dengan materi kita hari ini, di mana Ibu kutip dari Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno bahwa negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan juga milik suatu adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Sekian dan terima kasih dari Ibu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.